Udah mulai. Hai everyone, selamat malam. Gimana kabar hari ini? Hari menjelang, menjelang hari terakhir PPKM ya. Oh, belum ya. Besok baru tanggal 1, tanggal 2 kan ya PPKM terakhir ya. Eh, tapi gimana nih kabarnya hari ini? Kira-kira PPKM bakal diperpanjang lagi nggak ya? Semoga enggak lah ya. Mau cek sinyal dulu, insya Allah bagus, aman, tentram. Oke, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. By the way, malam hari ini aku mau berbincang-bincang dengan salah satu teman yang dia juga eh, punya apa ya? Kalau aku bilang dia juga punya segudang, bukan segudang sih, banyak-banyak aktivitas di dunia peraudioan, apalagi di dunia voice over. Dan malam hari ini aku mau ajakin temenku ini untuk ngobrol-ngobrol tentang yang namanya podcast. Tapi yang kita bahas untuk malam hari ini adalah podcast anti sendat. Nanti aku bakal tulis di mana ini namanya? Di sini judulnya. Sebentar aku mau aktifin dulu keyboardku. Gaya banget pakai keyboard. Kalau nggak bisa ini. Nah, ini nih. Mbak Shirley udah on nih di sini nih. Udah on, udah live. Aku akan ajak Mbak Shirley dulu untuk live. Hai, yang barusan gabung ada Dimas, ada Bingar, Istu Wahyuning. Ini dia. Apakah sudah sampai invite-ku di situ, Mbak Shirley? Hai, Hai. Mbak Shirley. Hai. Wah, kita merah-merah, cuy. Padahal nggak janjian ya. Iya, nggak janjian. Kok bisa ya? Apakah kita sudah? Tunggu. Merah hitam ya? Sama nih, aku juga Iya, hitam. Oh, iya, bener. Hitam rambutnya ya maksudnya ya. ini aku pakai kaos hitam. Baju kamu Oh, hitam kan? serius, serius. Serius nih. Oh iya. Kok bisa sih kita barengan gini? Serius Ya ya. ampun, gak janjian padahal. Iya, Heeh. iya, 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 iya. Gimana kabar, Mbak? Baik, sehat, puji Tuhan. Mbak Shirley nih, kalau boleh tahu sekarang tinggalnya di mana sih, Mbak? Saya di Purwakarta, Jawa Barat. Tahu nggak Purwakarta? Wuh, jauh banget. Ya enggak ya, masih di Hmm. Pulau Jawa ya. Tapi tetap jauh kalau dari rumahku. Tergantung, Surabaya. Tergantung, Ngomong tergantung. Surabaya, aku dulu dari Surabaya loh. Dari kecil Asli sampai, Surabaya. bisa dibilang begitu sih. Lahir doang di Malang, Oh, terus dari kecil, oke. 2008 di 2008 pindah ke Jakarta. Purwokerto. Oh, Jakarta. pindah ke Jakarta. Oke, Hmm, oke. Ber- 2016 baru di berarti, Purwakarta. oh gitu. Berarti sok ngomong bahasa Surabayaan ya, Bisa Mbak ya? tapi kasihan nanti Wah, orang-orang yang lainnya. oh iya, 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 roaming, iya. roaming nanti Nanti, ya. iya, rooming. Nanti yang nggak Heeh. tahu kita ngomong apa, kalau misalkan Yuris keceplosan ngomong bahasa Surabaya, di translate-nya di bawah. Mbak Shirley ini, aku mengenalnya adalah bukan seorang patriot ya, bukan. Jadi Kapitan Mbak bukan Shirley ya? ini, bukan, bukan. Jadi Mbak Shirley ini, Yuris kenalnya di Badas Voice Over ya, Mbak. Mhm. Itu Mbak Shirley apakah sebagai apa tuh? Founder kah atau apa gitu? Ya, benar. Jadi sebenarnya dari tahun lalu ya, dari tahun lalu Mm-mm, saya tergabung di sebuah komunitas voiceover. Kemudian sekitar mm-mm. 3 bulan ngerasa bahwa kayak kurang sejalan gitu ya. Akhirnya Oke, oke. bikin sendiri gitu. Sebenarnya awalnya dulu juga bersama dengan teman-teman yang lain, tapi pada akhirnya eh, memang sih semua semua program kurang lebih sih sistemnya segala macam dari saya dan pada akhirnya kesini Mm-mm. sininya mungkin dengan segala kesibukan dan segala macamnya ya saya ngelola ngelola sendiri kemudian dibantu Oke. dengan teman-teman volunteer gitu. Wah, keren banget. Ya, Yuris kan juga jadi salah satu member di Badas ya, Mbak ya. Jadi Yuris Mm-mm. taunya Mbak Shirley ini kalau bisa dibilang ya sebagai founder Badas Voice Over ya, Mbak ya. Ya, Iya, tepat betul di banget. 1 Nah, Juli tahun lalu. mm-mm. Oh, udah setahun berarti ya?
Iya dong, setahun, ya 1 tahun mau 1 bulan di besok. Besok 1 Agustus kan ya, 1 tahun satu Iya, bulan. besok 1 Agustus. Yes, yes, yes. Selain di Badas Voice Over, Mbak Shirley, kegiatan Mbak Shirley apa lagi nih? Yang pastinya saya ibu rumah tangga, jadi biasa ya kerjaan sehari-hari. Sab- Really? Aku kira Hmm, belum nikah, belum punya oh, anak. oh, thank you. Ya, aku menikah tahun 2016. Ya ibu rumah tangga ya kerjaan Oke. sehari-hari tau lah ya, segala Ya. macamnya. Walaupun di rumah aja, tapi Heeh. banyak banget perintilannya gitu kan ya. Terus aku Betul, betul, juga betul. nulis. Aku punya akun Mm-mm. khusus Women Empowerment, namanya Cerita Dextra. Jadi itu ngebahas tentang Wow. ya tentang wanita ya segala macamnya kayak gitu. Mm-mm. Terus saya Mm-mm, mm-mm, juga mm-mm. punya akun khusus lagi, akun IG saya banyak. Akun khusus untuk Nggak quotes. apa-apa. Saya suka suka Ya. nulis quotes gitu, Shirley.Gracia quotes. Kemudian saya Mm-mm. juga banyak pelayanan di gereja, director, ketua Oke. komsel, Mm-mm. nulis buat testimoni ya, kesaksian gitu kan, nulis Mm-mm. renungan harian. Mm-mm. Sebelum pandemi aktif di Holy Matrimony ya, pemberkatan nikah gitu kan, singer. Oke. Kemudian ya karena pandemi ini Oh, saya singer juga. mm-mm. Wow, keren ya. Ini Gereja kita saya di dengarkan Bandung. suaranya Mbak Oh, Shirley. gereja saya di Bandung. Jadi karena pandemi Heeh. ini udah 1 tahun lebih udah nggak ke gereja gitu, tapi online kan gerejanya online. Akhirnya saya Mm-mm, mm-mm. tambah pelayanan jadi admin di Sunday Service, admin YouTube Oke. Sunday Service gitu. Oh, Jadi keren sekali. lumayan banyak sih pelayanan saya di Mm-mm, gereja, kemudian juga mm-mm, voice over tentunya masih mm-mm. kerjaan voice over kayak gitu kan ya. Ya. Mm-mm, Kemudian pastinya ngelola komunitas BVO. mm-mm. Oh, ya halo Oh, I Dewa, have ini fans. Shareaholic sejak kapan didirikan ya? Iya, Ya iya. komunitas BVO buat teman-teman yang belum tahu, komunitas voiceover pengisi suara gitu kan ya. Dari Sabang sampai Mm-mm, Merauke, mm-mm. bahkan beberapa waktu lalu ada yang baru join dari Kairo, Mesir. Wow. Iya, Really? Di really. WhatsApp Ada. WhatsApp Instagram. Memang Grup orang Telegram Indonesia, itu ya? cuman dia lagi kuliah di sana, di Kairo, Mesir. Mhm. Oh, I Di see. Telegram Oke, ya, oke. gitu. Mm-mm. Jadi ngelola Ya, komunitas BVO sama sekali nggak gampang ya, karena kegiatannya udah betul. kayak orang kerja Senin sampai Jumat. Terus Mm-mm, di situ mm-mm, kan ada berbagai divisi seperti moderator, mm-mm, fasilitator, mm-mm, writer, mm-mm, kemudian juga ada mm-mm. editor. Kemudian setelah itu juga saya ngurusin akun IG-nya, YouTube-nya, Facebook-nya, ada Badas Podcast juga. Dan satu lagi, mulai tahun lalu, di bulan April, tepatnya tanggal 29, masih ingat, saya akhirnya ngebuat Mm-mm. podcast sendiri. Jadi udah jalan 1 tahun Wow, lebih 3 bulan ya punya podcast sendiri. Gitu sehari-harinya, Mbak keren, Iris. keren, keren, keren. Ini ya, ini yang aku amazed sih, karena aku juga selalu memperhatikan Mbak Shirley. Kenapa? Karena gini, Mbak Shirley ini kurang lebih kita kita sama-sama ibu rumah tangga, kita sama-sama Mm-mm. punya kegiatan yang meskipun ibu rumah tangga, tapi perintilannya banyak banget gitu kan Betul ya, banget. ya kan. Nah, tapi kalau Yuris sendiri itu masih kurang bisa konsisten untuk mengelola sebuah podcast. Padahal podcastnya Yuris sendiri, dan itu kalau dibilang Yuris tuh udah dari 1 tahun yang lalu sudah bikin sebenarnya gitu. Tapi entah mungkin karena kecapean, hektik atau gimana. Jadi akhirnya agak sedikit males capek, males capek. Nah, Mbak Sherly ini salah satu yang bukan menginspirasi apa kayak misalkan, ih gila Mbak Sherly kok bisa banget ya konsisten bikin konten podcast gitu kan. Itu yang bikin aku penasaran. Itu yang bikin aku penasaran. Makanya diriku mengajak dirimu untuk Hmm. sharing tentang hal itu gitu loh. Karena sejujurnya, honestly, jujurly, itu banyak juga teman-temanku yang iya, yang mereka bikin podcast tapi ya cuman bikin doang awal-awal aja, waktu lagi booming-booming aja. Hai Mbak Rati, cie, Mbak Rati join nih. Hai. Hai. Oke, Mbak, kalau boleh tahu
kayak aku sih tahu sih, tapi kan ada yang belum tahu ya kan. Kasih tahu Mm-mm. dong nama podcastnya apa, terus kenapa dikasih nama podcast itu? Oke, nama podcast saya Share Podcast. Mm-mm, SHER ya nama saya ya, depannya Shirley, Share Podcast mm-mm, gitu. Kenapa? Ya itu nama saya Share, panggilannya kan Share gitu kan, Share mm-mm, Podcast. Share artinya kalau kalau di pengucapan kan share itu artinya berbagi gitu ya. Jadi yes, em, maksudnya adalah saya berbagi tentang pemikiran saya, perenungan saya seperti itu. Sesimpel itu sih. oh hanya itu, tapi namanya cuman share podcast, tapi nggak cuman ya, di dalam itu ada arti yang sungguh sangat amat agar bisa bermanfaat untuk Tulisin banyak orang ya, A. pemikiran-pemikirannya. Bener banget. Hopefully berguna ya. Nah, ya bermanfaat untuk banyak orang yang mendengarkan gitu kan. Mm-mm. Yes. Terus kenapa kok tiba-tiba waktu itu kepikiran bikin podcast? Gimana ceritanya? Iya, dulu saya tuh penyiar. Jadi tahun Oke. 2000 saya udah siaran di Mm-mm, Surabaya mm-mm, mm-mm. sampai 2008. Makanya setelah itu saya pindah ke Jakarta karena kerja di TV udah beda nih. Nah, Oke, oke. gimana pun juga eh, kangen sama dunia radio, kangen siaran Mm-mm. lagi. Tapi emang udah beda ya, seasonnya udah beda. Kemudian Yes. sempet sih kepikiran podcast sudah mungkin bukan tahun lalu. Tahun lalu kan saya akhirnya ngebuat tuh mungkin udah tahun sebelumnya gitu. Cuman ya itu Oke, nggak oke. jalan karena Heeh, aduh heeh. ngisinya apa ya bingung gitu kan. Masih bingung. Heeh, heeh. Bingung gitu mau mau kontennya apa gitu kan mikir mikir Mm, mikir mm, mikir gitu tapi akhirnya sejak 29 April 2020 mm, mm, kok terus setiap hari konsisten mm, mm, posting gitu nggak mm, kerasa mm, sih ya mm, mm. 1 tahun berapa bulan nih sekarang 3 bulan 1 tahun 3 bulan. Oh, 1 tahun 3 bulan. Yuris dari kapan ya? Yuris aja lupa. Pokoknya intinya Yuris dulu bikin 2020, tapi bulannya lupa sih apa. Tapi hmm, itu, ya itu, sempet apa nih namanya, bikin konten gak jelas. Konten gak jelasnya mm-mm. tahu nggak? Yuris, Apa tuh Yuris buka akun Smule, oke terus nyanyi nyanyi nyanyi, nyanyi. oke Abis itu kan bisa diunduh videonya. Yuris ya convert ke MP3 dan oke Yuris masukin ke podcast. Dari beberapa konten yang Yuris bikin yang paling rame didengerin adalah nyanyiannya Yuris. berarti bagus Ya, dong itu yang enggak disukai dong. juga sih. Nggak pede. Enggak juga sih. Malah justru yang enggak, kenapa yang makin gak jelas makin banyak yang Oh, dengerin gitu kan, aneh ya, gitu. ya, ya. Nah, itu jadi, tapi sekarang enggak, sekarang sih beberapa waktu lalu lagi Yuris rombak karena Yuris emang lagi cinta banget untuk musikalisasi puisi. Dan itu juga berkat Yuris tanya-tanya ke Mbak Shirley kapan hari kan. Ingat ya Ya, Yuris ya. tanya-tanya Mbak Shirley gimana sih gini-gini. Terus Mbak Shirley bilang, "Iya, eh, mau dibikin kemana dulu nih podcastnya." Nah itu akhirnya, oh iya bener juga yang dibilang Mbak Shirley ya, begitu. Yeay. Itu Terus masukannya sekarang Mbak jadinya Shirley. berapa waktu sekali postingnya, Yuris? Ah, aku usahakan di seminggu itu ada 2 kali posting. Oke. Sementara ini, jadi maksudnya biar konsisten dulu Mbak gitu. Kan aku Mm-mm. juga kebetulan dapet tugas dari anak-anak radio untuk handle podcastnya radio streaming kita juga gitu. Jadi Oke. ya mumpung ada yang di handle 2 akun, jadi bisa saling ngingetin lah gitu, Mm-mm. bisa saling ini. Nice. Mm-mm. Terus eh kira-kira kalau misalkan bikin konten podcast Mm-mm. itu Mbak Shirley kontennya dapat inspirasi dari mana? Kalau saya kan konsepnya renungan ya, Mm-mm, perenungan, ya perenungan saya sehari-hari gitu, apa yang saya mm-mm, lihat, mm-mm, saya rasakan, mm-mm, kemudian juga pelajaran dari berbagai peristiwa, baik yang saya alami ataupun yang saya tahu orang lain sedang alami. Saya mm-mm. orangnya bisa dibilang cukup empati ya. Jangankan orang yang saya kenal, lihat film aja kalau mengharukan, menyentuh hati, ikut nangis, Oke, ikut merasakan gitu. Jadi, sensitif ya. benar banget. Jadi, Mm-mm. jadi nanti aku jawab ya, Mak Ratih. Ya, nanti dijawab Mbak Ratih, Mak Ratih. Hmm, panggilan sayangnya itu. Apa Panggilan namanya? sayang. Jadi
apa yang saya dapetin aja sehari-hari aja gitu. Jadi itu langsung saya tuliskan, kemudian saya sampaikan, saya bacakan. Jadi memang sih podcast saya sebenarnya semuanya ada tulisannya, cuman berupaya Oke. nggak terlalu kelihatan membaca, walaupun kadang mungkin masih terdengar membaca ya. Cuman ya itu, aku nggak pengen jadi waktunya aku nggak pengen panjang-panjang. Sekalian ngejawab nih ya, Marati. Kenapa? Mhm, mhm. Memang aku nggak suka panjang-panjang aja gitu. Jujur, aku tuh nggak terlalu suka baca buku. Makanya aku nggak betah Oke, dengan buku yang panjang-panjang gitu. Makanya mungkin ya oke. karena aku orangnya seperti itu, aku ingin apa namanya ya melakukan seperti itu. Apa yang bisa aku lakukan gitu. Sesimpel Yes, yes. mungkin. Mungkin orang kan juga Ya. sibuk ya. Orang juga Mhm, sibuk, maksudnya kegiatannya banyak. Tadi Mbak Yuris juga banyak kan kegiatannya. Kegiatan aku juga betul, banyak. Nah, yang lain-lainnya betul. juga. Jadi aku pikir aku mau yang simple aja, sehari-hari aja, yang sesuai kemampuan aku dan aku nggak pengen ngerebut waktunya orang lama-lama juga. Tapi aku Mhm, konsisten, ya puji Tuhan, sampai hari ini 1 tahun 3 bulan nonstop setiap hari posting. Itu sih itu tuh, sesimpel itu aja. itu tuh yang bikin aku salut tuh sama Mbak Shirley tuh, konsisten ya. Seminggu berapa kali Mbak? No, berarti ya Kalau setiap ini hari, berarti 7 kali dong. tiap hari ya? Iya, 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 setiap bener, bener, hari. bener, bener. Iya, iya. Jadi setiap kalau di WA Story lihat WA Story-nya Mbak Shirley itu selalu tentang apa nih namanya kayak apa cover podcast ya sama judulnya ya. Wah, Mm-mm. konten lagi nih Mbak Shirley dan itu setiap hari nih akhirnya Yuris iseng-iseng nanya gitu. Terus Mm-mm. karena sering bikin konten, Mm-mm. kira-kira masih sering nemuin kendala nggak Mbak? Waktu ngonten buat podcast, bikin konten buat podcast. Iya, kendalanya ya kadang nggak dapat ide kan, nggak dapat ide, Hmm, ngerenungin sendiri aja apa yang aku dapetin hari ini, aku lagi ngelihat oke, apa. Kalau tadi Marati oke. bilang kadang nyindir, ya mungkin. Tapi maksudnya lebih ke gini sih, lebih ke gini. Perenungan itu nggak cuman untuk orang lain, tapi terlebih lagi juga Ya, aku, apa yang aku dapetin gitu kan. ya. Maksudnya ketika aku Ah, menghadapi sesuatu, apa yang aku dapatkan dari peristiwa itu. Tapi lebih ah, daripada untuk menyindir atau segala macamnya, saya lebih ke tertarik membicarakan tentang kenyataan dan kebenaran, ya kan? ya. Kenyataan yang kita Mm, hadapi, gitu kan, yang saya hadapi, yang teman-teman mm, hadapi dan mm, sebagainya, mm, coba di ini ya, apalagi kita orang-orang yang percaya Tuhan, gitu kan, maksudnya ya. diselaraskan dengan kebenaran, diselaraskan dengan Mm, firman Tuhan seperti itu. Oh, oke, aku ngalamin gini-gini, padahal kebenarannya mengatakan apa gitu. Itu pun sebenarnya mm, bukan masalah saya menyindir, tapi lebih juga perenungan untuk diri saya sendiri. Oh, kalau aku ngadepin ini, kurang lebih yang harus saya lakukan seperti apa. Itu juga bicara untuk saya sendiri sih. Gitu ya, Mak Ratih oke. ya. Nggak melulu menyindir kok, tenang aja. Itu juga nyindir diri saya sendiri. Em, jadi intinya itu kayak kalau aku bisa menyimpulkan menurutku, menurut opiniku, jadi podcast ini kayak semacam buku hariannya Mbak Shirley ya. Ketika Mbak Shirley tidak, maksudnya kehabisan ide tuh, aduh, aku harus bikin konten apa lagi? Ah, merenung dulu, ah, apa ya, kejadian apa ya hari ini? Itu kan kayak, misalkan kita Mm-mm. nulis buku harian ya, cuman ini bedanya disuarakan dan diposting di eh, aplikasi Anchor gitu kan ya, Betul, yang bisa betul, didistribusikan ke beberapa platform lainnya. Oke, betul. nah kendalanya itu tapi ternyata itu sudah ter apa ya bisa Atasi. terselesaikan, Oh, oke. teratasi dengan baik. Ya, Heeh. cuman pernah nggak sih pas mau ngonten mood lagi nggak baik? Pernah, pernah. Pasti pernah lah ya. Iya, Nah, saya cara juga manusia ngatasinnya gimana, biasa. Mbak? Ya, sebenarnya sih gini, apa ya, untuk menggali sesuatu hal yang dalam, Cailah, itu kita harus tenang Mm-mm. sih. Kita nggak in the middle of kita lagi ngerjain apa, kita itu agak susah ya. Biasanya kalau lagi Mm-mm. tenang, makanya biasanya dapatnya malam. Iya, setuju, Kalau setuju. malam kan kita udah
Ya apalagi ibu rumah tangga ya udah beres lah ya kerjaan. Ya, anak-anak udah tidur gitu ya kan. Ya jadi lagi tenang, sudah selesai semua kerjaan. Apalagi ya aku Mm-mm. pikir aku kan konsepnya renungan, biasanya kan kalau merenung pas tenang malam-malam. Jadi biasanya memang aku postingnya malam ya. Kayak gitu sih. Jadi Mm-mm. dapatnya ketika aku tenang, bikin apa cara bikin mood yang oke mau konten podcast ya aku harus tenang dan kenyang. Oke, kenyang. Ya, tenang dan Ya, ya, kenyang. ya, Karena ya. kalau lapar susah gitu kan. Susah Kerucuk-kerucuk. buat mikir. Iya, 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 Bener bener, bener, gitu. bener. Jadi kepikirannya Bener, bener, aduh bener. pengen nyomot apa gitu. Jadi harus tenang dan kenyang itu sih. Oke, ya, ya, ya. Itu juga merupakan salah satu eh apa ya namanya jalan ninja untuk mencapai sebuah konten yang baik untuk didengarkan ke Bener, podcast. iya Ya dong. karena kalau aku sendiri juga kalau pas lagi malam pastinya kan nunggu anak-anak tidur dulu ya. Apalagi anakku yang nomor Mm-mm. dua itu luar biasa sekali pintarnya dia gitu kan. Aktif Jadi ya, aktif ya Bun. aktif Bun, iya Bun. Gak cuman aktif, dia juga banci tampil Bun. Jadi kalau dia tahu Oh, kayak gini, biasanya ini di sini, kalau nggak di sini, kalau nggak lewat di sini ya. atau minta pangku Oh, gitu. oke Jadi itu mungkin harus darah yang eh, mengalir dari ibunya mungkin ya. iya, bisa, 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 bisa. Jadi apa namanya? Kalau malam selain dapat inspirasi juga kayaknya atmosfernya lebih dapat ya. Tapi Mm-mm. kalau aku pribadi malam-malam itu harus lihat situasi kondisi juga. Ada suami nggak Mm-mm. di rumah? Kalau ada suami, itu biasanya tiba-tiba suami kan mungkin pas kita lagi tidur, mana ya istriku kok nggak ada gitu, dicariin kan. Dia keluar dari kamar tuh ini, ngapain sih malam-malam di situ gitu. Kan langsung mood kan jadi, Ya. nggak enak banget moodnya gitu. Padahal ini tadi tuh sudah kayak yang, oh oke aku akan mencoba membawakan yang mendayu-dayu gitu kan. Bikin yang kayak gimana gitu. Tiba-tiba suami bilang, kok nggak tidur? Coba tidur, balik kamar. Wah ini ngerusak mood nih. Iya sih. Kalau kalau suami aku, Iya, Cela, kita dari curhat ibu-ibu ya. Kalau suami aku iya sih nggak udah apa-apa Bu. tahu kan. Setiap Heeh, hari itu memang aku VO kan. Setiap hari VO. heeh, Ya heeh, kalau nggak dapat kerjaan ya podcast buat VO buat podcast. Jadi ketika aku butuh tenang gitu kan, heeh, bentar ya aku mau podcast. Jadi aku masuk kamar gitu heeh, sendirian heeh, heeh. gitu. Jadi Oh, oke. suamiku udah ngerti sih, udah ngerti Udah dan paham ya. ya udah, matiin kecilin dulu TV-nya atau matiin dulu TV-nya atau pakai earphone kayak gitu kalau lihat Iya, iya, YouTube iya, gitu iya, kan. iya. Jadi Iya, 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 dikondisikan. iya, iya. Bener, 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 bener. Betul banget. Dan apa ini namanya? Kalau waktu bikin, oh enggak, bukan waktu bikin, waktu podcastnya sudah muncul atau tampil di Spotify, itu kan Mm-mm. Mbak Sherly kan lalu nge-share tentang cover ya. Pernah nggak nge-share tentang link dan pas ada yang ngedengerin, ada yang ngasih feedback di komentar. Pernah nggak dapat feedback dari pendengar? Iya, jadi aku kalau posting itu selain di Anchor, kan awalnya dari Anchor, kan Mm, ke Spotify gitu mm-mm. kan ya. Ya, mm, Eh, terus juga aku posting di IG, IG khusus VO aku pastinya. ya. Ya, Jadi kalau heeh. ini akun Shirley the underscore Gracia kan akun umum gitu kan. Kalau kalau khusus Akun VO di pribadi. iya betul at VO underscore Shirley Gracia. Nah di situ saya biasanya posting untuk konten podcast. Kemudian juga ada di Facebook khusus VO Mm-mm. juga, juga di WA Ada juga Story. ya. Tapi WA Story cuman cuplikan kan, paling cuma 30 detik. Mm-mm. Sementara Mm-mm. ya udah itu cuplikan aja gitu kan. Kalau penasaran kan Mm. tinggal ke share podcast di Spotify. Kayak gitu. Asik. Aku berapa waktu lalu kaget juga. Ternyata di Anchor itu ceritanya newbie Mm-mm. juga kan. Aku baru 1 tahun. Ada yang bisa komen. Jadi ada yang bisa kasih apa sih komen gitu ya Ya, komentar di untuk bawah. mm-mm, dia pakai suara gitu. Ada 2 orang waktu itu Oh, ya. Jadi aku surprise ini oke. apaan gitu ya. Jadi menarik sekali sih. Heeh. Jadi mereka yang merasa seneng banget sama konten-konten aku kayak gitu gitulah. Mhm. Itu kan jadi bikin Mhm. motivasi ya. Itu kemudian Mhm, bener juga banget. kalau karena saya postingnya banyak, maksudnya juga di akun di IG atau di WA Story itu cuplikan itu lumayan banyak sih yang
komentar entah yang kena kena maksudnya, oh iya bener nih aku Ngena, sedang ngalamin ini. kesindir. Ada yang minta videonya dong gitu. Jadi oke, jadi aku Oh, ternyata bermanfaat juga yang kalau di Anchor atau Spotify kan bentuknya audio doang ya, audio ya doang gitu betul. kan. Heeh, Maksudnya orang cuma dengerin aja gitu. Ya bisa sih heeh, di download. Cuman maksudnya ketika aku juga posting di IG, kemudian posting di WA Story, ternyata dari cuplikan yang WA Story cuma 30 detik kan, hanya cuplikan, beberapa orang minta gitu. Jadi ya udah aku kasihkan fullnya ini gitu. Mungkin ya untuk perenungan dia atau I don't know dia dikasihkan ke siapa kayak gitu. Ternyata aku bersyukur juga oh, sih, ternyata berguna juga apa yang ku share itu harapan iya. saya juga sih. Ternyata memang ada yang merasa diberkati. Iya, 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 iya. Emang sih paling seneng itu kalau misalkan kita bikin sebuah karya dan ternyata karya kita itu nggak cuma bisa dinikmati tapi juga bisa bermanfaat buat banyak orang Nah, ya Mbak ya. itu dia, itu dia. Nah, kemarin juga ada yang nggak tahu dia dia join nggak ya malam hari ini. Dia dia tiba-tiba cerita aku sedang ngalamin ini, akhirnya curhat. Akhirnya ya aku Mm-mm. kasih motivasi, ya udah aku doakan kayak gitu. Jadi aku pikir ini adalah share podcast ini juga media aku untuk aku melayani juga. Tadi kan aku sempat cerita Mbak Mm-mm, Yurus mm-mm, juga mm-mm. kan pelayanan di Ya, ya. gereja, Pelayanan, ya. segala macam gitu. Aku pikir lewat podcast ini dengan apa yang bisa aku lakukan lewat perenungan, ya udah aku bisa jadi membantu orang juga lewat perenungan aku Mm-mm, itu sih. mm. Oke, oke, oke. Menarik sekali ya. Iya, aku sempet sempet denger beberapa kali podcastnya Mbak Shirley di Spotify dan aku udah follow loh. Aku udah follow podcastnya Mbak Shirley. Thank you. Lalu sama-sama. Lalu aku sampai gini gila nih orang bisa segininya banget ya nge-share apa yang udah dia alami. Maksudnya apa yang dia pernah rasakan atau pernah alami atau gimana. Kok bisa gini banget yang di-share gitu dan ya benar beberapa beberapa podcast yang aku dengerin relate banget. Aku pernah nih ngalamin kayak gini nih, kayak gitu. Hmm, Aku pernah nih ngalamin kayak gini nih. Dan ya itu aku salut padamu karena bisa konsisten dan tetap thank selalu bisa you. kasih konten yang positif sih itu. Terus em, pernah nggak sih pas Mbak Sheryl lagi apa ya, lagi rajin konten terus tiba-tiba dapet aku pernah lihat deh Mbak Shirley posting di WA Story itu tentang Mm-mm. sorry email dari Spotify. Email dari Oh, Spotify. Itu apa sih oh Mbak? ya. Itu apa sih? Aku juga kaget ya. Jadi itu kayak semacam kalau di TV kayak Asi Nielsen gitu kan ya. Kayak kayak Oh, rating kayak gitulah ya. ya. Ya, Oke, aku oke. sekali sekali lagi aku nggak canggih banget ya di dunia podcast. Maksudnya memang aku baru mulai tahun lalu. Aku juga nggak punya ambisi tertentu untuk harus bagaimana enggak, karena memang pada dasarnya saya membuat ini untuk hopefully bisa jadi, maksudnya perenungan saya bisa jadi memberkati orang lain. Hanya itu sih, nggak ada ambisi tertentu. Makanya ketika dapat email waktu itu saya lupa tepatnya, tapi lumayan lah rating untuk kategori perenungan gitulah. Aku lupa juga tepatnya Oh, keberapa ya. Aku diingetin Mbak Yuri. Sekarang mungkin memang aku nggak targetnya ke situ. Jadi aku pikir, oh dia menawarkan kalau memang mau langganan bisa gitu kan. Aku pikir oh nggak usah lah. Jadi waktu itu info mana ya. Jadi jadi baru inget gitu ketika Mbak Yuris ngomong benar-benar. Aku pernah cerita, iya aku tuh pernah inget. posting. Makanya iya, iya jadi karena aku mengingat itu makanya aku juga kepo. Kok bisa ya? Apa mungkin karena Mbak Shirley sering bikin konten, terus akhirnya sering share juga ke segala sosial media yang ada, yang Mbak Shirley punya, akhirnya banyak yang dengerin, akhirnya banyak yang suka. Bisa cek yang follow nggak sih kalau di Spotify itu? Kayaknya bisa ya. Jadi berapa orang yang follow kita bisa Nah, cek di sorry, sini nggak suaranya sih, kok Mbak? hilang ya? Halo? Halo? Halo, halo? Mbak, aman suaranya? Oke. Kayaknya
perlu aku undang lagi Mbak Shirley karena suaranya hilang. Sebentar Mbak Shirley. Oke, udah masuk. Ya. Hai. Hai Mbak. Udah ya. Ya udah. Kenapa tadi? Kenapa? Sampai di mana ya Kenapa? lupa. Suaranya Sekarang udah suaranya aman kan? ya sekarang aman. Tadi sempat hilang. Jadi aku nggak dengar suara yang terakhir. Oke, baik. Tadi sampai mana ya? Lupa. Waktu bilangin tentang dapat email dari Spotify ya. Oh ya, enggak. Kalau di Spotify itu bisa cek berapa yang follow kita nggak sih Mbak? Aku nggak tahu ya. Jadi waktu itu nggak sih, aku nggak tahu. Oh ini aku baru nemuin nih ya. Akhirnya aku ngeliat yang sempat aku posisi 107 di kategori Personal Journals Indonesia gitu. Wow, keren. Iya, iya. Makanya tadi aku bilang ini semacam kayak buku hariannya Mbak Shirley ya. Jadi maksudnya kayak personal journal gitu, ya kan? Akhirnya kan Iya. maksudnya kan ke personal journal ya kan? Iya, 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 iya. Eh, Benar-benar. eh, eh. Oke. Terus Mbak kasih tips sama trik dong gimana buat Yuris nih biar mood-moodnya nggak mood-moodan gitu biar maksudnya kan judul kita malam ini kan podcast anti Anti sendat ya. sendat. Mm-mm. Gimana tuh cara ngatasin Hai Rosi. mood. Hai Kak Oci. Gimana udah sehat belum Oci? Semangat ya, Semoga semangat sehat ya. selalu. Semangat. Oke. Semangat. Gimana? Tipsnya yang pertama yang pastinya segala sesuatu yang harus yang kita lakukan kita harus tahu apa tujuan kita. Apa tujuan Oke. kita membuat podcast? Kalau saya tadi sempat cerita bahwa saya ingin berbagi tentang apa yang saya pikirkan, apa yang saya renungkan itu kan. Jadi yang pertama perlu tahu tujuan kita membuat podcast. Yang kedua kita Oke. perlu tahu apa sih kekuatan kita, kesukaanmu apa gitu. Kalau aku Ya. ya renungan, makanya aku bikin renungan. Oh ya, aku mau cerita juga sih. Aku sempet di awal-awal aku bikin memang komposisi terbanyak renungan. Terus aku juga ada ini sesekali bikin kayak selingan lah ya, nyanyi. Oke. Kemudian ada dongeng. Aku emang dari Oh, dulu pengen ini ya dongeng buat anak-anak. Tapi suka ya suka ngedongeng ya. sebenarnya bukan suka ngedongeng ya, karena aku pikir kayak belum ada gitu. Maksudnya belum eh, aduh ini memang keinginan tuh udah lama banget sebelum ada yang ngebikin itu ya. Yang setahu aku belum ada yang bikin waktu itu. Cuman ya gitu kan, ketika cuman hanya angan-angan, keinginan-keinginan, tapi tanpa perbuatan, ya udah jadinya mimpi terus gitu. Tapi ya itu, Oke. aku bersyukur sih akhirnya 29 April ya, didengungkan terus 29 April 2020 pertama kali bikin podcast. Ya udah aku genjot terus, maksudnya setiap hari harus posting. Sebenarnya kalau diinget-inget dulu aku kan suka nulis. Jadi aku pernah punya keinginan, aku lupa tahun berapa. Ini di apa sih namanya apa yang mesti posting tulisan apa namanya? WordPress ya. WordPress. Nah, Blog itu ya. blog. Jadi Blognya WordPress. aku lupa juga tahun berapa, entah pernah, pokoknya lebih dari sekali juga bikin, cuma gitu, nggak konsisten gitu kan. Tapi ternyata dengan podcast ini aku enjoy gitu. Mungkin ya karena selain Oke. aku nulis, tapi juga nyalurkan ngomong kayak ya itu kangennya dengan dunia radio. Siaran, ya, ya. Tersalurkan di situ. Jadi aku pikir podcast adalah untuk saat ini dengan konsep seperti ini, renungan ini saat ini adalah yang aku enjoy, yang ternyata ya kalau kalau kita suka, kita akan dengan senang merepeat ya nggak sih? Yang nggak Oh usah ya, benar, diminta, benar, benar. kita akan repeat gitu. Jadi Ya, itu ya. sih. Eh, yang kedua kan apa kekuatanmu, kesukaanmu, ya udah itu. Oh ya, tadi kan aku agak agak melebar. Jadi aku sempat selain renungan, aku juga ada selingan nyanyi sama dongeng. Tapi Dongeng. pada akhirnya aku renungkan lagi ya, direnungkan lagi. Jadi kalau dongeng, kalau dengan kemampuanku itu kan cuman ngomong, cerita, terus kasih back sound yang ada di Yap, Anchor gitu. Itu terbatas banget. yap. Mm-mm. Menurut aku nggak maksimal karena
Kalau anak-anak atau siapapun lah ya yang denger dongeng, maksudnya kan akan lebih lebih nendang itu kalau ada sound effect-nya, ya nggak Ya, sih? lebih seru Terus, ya. Dengerinnya tuh jadi lebih kayak benar. apa? Jadi kayak aku ngerasa, oke, aku suka sih dongeng, mendongeng. Maksudnya dari cerita aku pengen konten itu, tapi dengan kemampuanku saat ini, aku belum bisa edit macam-macam, kasih sound effect apa segala macam. Udah deh, Mm-mm. daripada aku nggak all out, daripada aku Mm-mm. nggak maksimal, ya udah aku akhirnya ini singkirkan konten dongeng. Terus lagu, aku Oke. suka nyanyi, tapi kan instrumen yang misalnya lagu aku nyanyikan nggak semuanya ada gitu. Mm-mm, Jadi mm-mm, mm-mm. aku main musik nggak bisa gitu. Jadi aku pikir ya udah deh aku eliminasi lagi. Maksudnya ketimbang Oke. aku nggak maksimal, jadi ya udah yang maksimal aku di renungan. Akhirnya aku lupa sih tepatnya kapan, cuman akhirnya kesini sininya terus ya udah renungan aja, nggak ada yang macam-macamnya. Oke. Itu. Jadi Oke. tahu kekuatanmu apa, kesukaanmu apa, kerjakan di situ. Karena kalau kamu suka, kamu akan dengan mudah, dengan sukacita, kamu akan repeat. Kamu ulangi, ulangi, dan ulangi bisa konsisten. Konsisten sesuai dengan kemampuan, nggak harus seperti saya setiap hari. Kalau kayak Mbak Yuris bilang seminggu diupayakan 2 kali, ya udah 2 kali aja, tapi terus 2 kali. Kalau 2 kali nggak mampu dalam seminggu, 1 kali aja, tapi konsisten. Satu minggu, Yap. misalnya hari Sabtu posting, ya udah setiap Sabtu posting gitu, sesuai dengan kemampuan sekali lagi. Tuh, Yap. terus kalau ada hari kita sibuk, pastilah ya, ada kan suatu kali kita lagi apa, ada kegiatan apa dan sebagainya, ya kita harus cari jam pengganti. Misalnya, oh aku harus tayang nih, tapi nanti di hari itu aku ada kegiatan ini, ya jadi sebelumnya mesti persiapkan supaya pada waktunya harus posting ya posting. Itu sih, aku nih juga Ya. ngejar sih setiap hari ya posting. Aku berusaha jangan sampai jam 12. Misalnya jam sampai jam 12 malam tuh harus posting walaupun capek atau gimana. Ya Oke. jadi mesti mesti berupaya lah kita kita kejar, kita upayakan yang kita bisa apa sesuai dengan komitmen kita, sesuai dengan kemampuan kita. Itu Berarti berarti pokoknya jam berapapun tetap yang penting posting ya. Tapi nggak boleh lebih lewat dari jam 12 karena kalau udah lewat ya dari jam 12 hitungannya masuknya besok beda ya hari. kan. Bener ya. Iya, Beda berusaha hari gitu. sudah. Heeh. Tapi pernah sih waktu itu Heeh. apa ya? Bener-bener karena apa sih kayak ya paling kalau lewat sedikit dan itu sangat-sangat jarang. Mungkin baru sekali sih. Seingat aku ya dalam 1 tahun ini. Bukan tiba-tiba internetnya wifi-nya nyendat atau apa gitu. Pernah sih. Cuman mungkin baru sekali kali ya seingat aku. Tapi sebisa mungkin kalau aku karena komitmen aku setiap hari ya udah setiap hari posting sebelum jam 12 malam. Oke. Mbak Sherly kalau bikin konten podcast rekamannya langsung lewat Anchor atau di laptop dulu atau di copot aplikasi dulu. Eh, Dicopot. kalau aku pernah sih langsung di anchor, tapi kan takut ada salah-salahnya, jadi aku rekaman dulu, Ya. rekaman dulu di di laptop gitu kan, nanti dipindahin gitu sih. Ya sesuai kemampuan Oke. aja. Edit-edit dulu, kasih backsound dulu, Benar. Iya. ngilangin noise dulu, habis gitu baru Mm-mm. upload ke Anchor ya. Yang penting Mm-mm. jangan sampai lebih Jam dari jam 12 12 malam. malam. Nanti nanti ini jadi tikus lagi, Cinderella. Bener. Iya bener 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 bener. Terus paling ini aku boleh ya oprek-oprek sedikit tentang Mm-mm. software atau aplikasi yang Mbak Shirley pakai untuk rekaman podcast. Biasanya kalau di laptop rekamannya pakai aplikasi apa? Software apa? Sorry, Oh, software apa? Audacity. Audacity. Audacity, oke. Iya Habis udah, itu terus habis noise-nya gitu buat buku oh gitu. Ya udah sebisanya aja. Yang penting kan sebisanya ini, aja ya. Heeh, nggak usah nggak usah pusing-pusing, semampunya aja. heeh, Ya heeh, udah, terus kan dipindahin heeh, ke heeh, Anchor, kasih background dari Anchor, baru segitu sih kemampuan aku. Terus ya udah di post itu kan ke Spotify dan sebagainya. Yang aku ya ini ngelihat dari hasil apa sih namanya grafiknya ya,
dari anchor-nya kan. Anchor dari sekian banyak itu kan ke mana-mana ya, Spotify, Overcast, web Ya, ya, browser ya, ya. dan sebagainya dan sebagainya. Heeh, heeh. Ya yang menarik bisa ngeliat di situ adalah apa namanya, konten aku bahasa Indonesia. Cuman maksudnya kan itu bisa ke negara-negara lain. Aku nggak ngerti juga apakah ya Dari yang orang ngedengerin dari Indonesia negara yang mana tinggal di aja. sana kayak gitu. Heeh. Yes. Heeh, betul, betul, betul. Dari hasil di anchor aku itu ternyata Mm-mm. yang sebagian besar itu 71%, berarti 3/4-nya ya. Itu dari Amerika. Wow, keren. Indonesia itu cuma 25%. Ya aku nggak ngerti, mungkin orang Indonesia yang ada di sana gitu ya. Soalnya kan kontenku Indonesia bukan Inggris gitu. Ya. Terus Dan ya, tiba-tiba dan tiba-tiba karena Mbak Shirley ngomong kayak gitu, aku jadi buka anchorku. coba kan jadi kayak wow gitu, kayak tersanjung wow di negara-negara Iya, ya. Cuman nggak ini tahu mereka dengerin bener-bener orang Indonesia yang tinggal di sana atau cuman sekedar ya aku nggak tahu. Cuman maksudnya iya, iya, jadi benar-benar. wah tersanjung, ternyata ada dari Filipina, Brazil, Malaysia, Jerman, Yes, Taiwan, yes. Prancis Ah, dan sebagainya yang bisa sampai gitu ya. Itu baru benar, anchor benar. yang istilahnya datanya kedetek 7% loh anchor yang dengerin share podcast dari anchor. Yang terbanyak itu malah justru dari lainnya yang nggak kedetek dari mana gitu. Ya, Nih, Mbak, aku hmm, mau sedikit aja pamer. Cuman ini udah aku boleh. hapus konten ini di podcastku. Hmm, Aku pernah cover lagunya I Like You So Much and You'll Know It. Itu yang hmm, ngedengerin 600, kelihatan nggak sih? oke, 604 orang, mana sih? Mana sih? oke, Nih, 600 kebalik orang. ya. Enam Nggak ratus apa-apa empat deh. 604 orang. Tapi paling banyak United States 28% dan Indonesia ada di urutan kedua yaitu 26%. Dari sekian banyak kontenku, ini udah aku hapus sih sayangnya karena kan memang Hmm, kemarin itu isinya campur aduk banget gitu. Terus oke. aku keinget Mbak Shirley bilang, "Ah, ini kamu mau bikin konten podcast yang gimana dulu? Hmm, Jangan jangan yang terlalu campur aduk apa segala macam." ya. Akhirnya aku hapus-hapus. Ternyata waktu aku cek yang ngedengerin itu lagu yang Hmm, aku bilang tadi aku rekaman di Sule iseng-iseng itu banyak hmm. banget aku gitu. Kok bisa ya kayak gitu ya? Dan itu sempet aku kan pengen tahu algoritma podcast ya kan. Ya, Cuman ya. sampai sekarang tuh kayak aku masih belum nemu aja gitu loh. Orang yang bisa menjelaskan tentang algoritma podcast ke aku. Barangkali Mbak Shirley ada pengalaman atau mungkin pernah ketemu sama orang yang paham kayak itu. Nanti kabar-kabar ya. Siap, Nanti siap, kasih tahu siap, aku juga siap. maksudnya gitu. Iya, Iya. maksudnya konten sekarang gini ya sih, yang aku ngeliat kan memang udah zamannya, musimnya udah begini ya. Maksudnya orang bikin konten Mm-mm. gitu kan, entah itu Iya. di Mm-mm. podcast ke atau di YouTube dan sebagainya, di IG ke, di TikTok Mm-mm. ke, whatever gitu. Mm-mm. Em, Mm-mm. siapa aja bisa bikin konten, apa aja bisa dikontenin. Oke. Tapi satu hal, Betul. pikirkan bahwa apa sih yang kita sampaikan gitu. Mm-mm. Mm-mm. Apakah sekadar kita pengen cari keuntungan, apakah sekadar kita ingin cari ketenaran, atau Betul. hal-hal yang aduh, aku kok mulai merenungkan ini. Jadi maksudnya kalau aku sih lebih ke gini sih, apa yang bisa bermanfaat gitu. Ada orang yang punya kayak salah satu teman kita ya member BVO juga, maksudnya dia kekuatannya dia suka bercanda gitu kan, dia suka Oke. konten komedi gitu, makanya dia bikin gitu dan Oke. itu viral, booming gitu. Jadi Oke. buat aku seperti yang poin kedua tadi aku sampaikan, gimana sih tips untuk podcast anti sendat gitu kan, yang poin kedua adalah kita tahu kekuatan kita, kesukaan kita apa, karena dari situ ya aku percaya sih Tuhan itu pasti taruh potensi masing-masing di tiap orang. Kalau aku Betul. Betul. bercanda komedi kurang, aku ngerasa aku nggak di situ gitu, makanya aku nggak akan Iya, ke iya, iya, sana iya. walaupun
wah Ya, ya, kok ya. si teman kita yang ini lagi viral nih, aku ikutan. Aku nggak akan seperti itu karena itu bukan aku, itu bukan kekuatanku. Nah, sama seperti Mbak Yuris dan teman-teman yang lainnya. Teman-teman yang lainnya punya kekuatan apa sih? Kalian misalnya suka IT, suka suka apa? Ya itu aja yang diangkat sesuai dengan kekuatan dan kemampuan. Sesimpel itu sih. Jadi dari situ karena kita suka, kita akan konsisten. Gitu aja teman-teman, sesuai kemampuan aja. Sesuai kemampuan aja ya. Pokoknya diidentifikasi dulu kita mampunya di Mm-mm. mana, kita sukanya di mana baru deh. Jadi biar ya itu tadi biar kita bisa konsisten. Thank you so Betul. much Mbak Shirley. Sama-sama. Masukannya ini sangat amat bermanfaat sekali. Semoga bisa bermanfaat juga untuk viewers yang nggak seberapa banyak ini dan aku Iya. akan save save video ini, siapa tahu next ke depannya live Instagram kita bisa dilihat banyak orang dan tips yang Mbak Shirley kasih juga bisa uh, apa ya bermanfaat untuk banyak orang yang akhirnya lihat video kita malam hari Min. ini. Amin. Thank you banyak Mbak Shirley. Semangat terus kontennya. Ini aku ngomong gitu sebenarnya aku menyemangati diriku sendiri. Yuri semangat konten. Ayo, ayo, ayo gitu. Ayo jangan malas gitu kan. Nah, aku tanya dong, pertama kali Yuris pengen bikin podcast tuh kenapa? Sama kayak Mbak Shirley. Apa itu? Kangen sama siaran, Oh, I kangen siaran. see, I see. Ya, Terus dengan yang kangen sekarang yang siaran. dijalanin musikalisasi puisi ya? Mm-mm. Itu emang Jadi gini, suka. sebenarnya aku sendiri juga suka nulis itu dari SMP. Oke. Suka suka nulis ya puisi biasa lah, anak-anak bocil-bocil lagi galau gitu kan. Tapi aku selalu nulis puisi itu sambil ngedengerin lagu zaman dulu, ngedengerin radio, radio Mm-mm. Merdeka FM, kalau enggak IBS Oke. FM. Jadi zaman dulu tuh kayak lagunya Kerispati, Oke. lagunya Ungu, ya itu tuh kadang-kadang kebawa perasaan terus tiba-tiba pengen nulis. Karena aku memang Oke. suka baca novel, suka baca ini. Jadi aku tulis apa gitu. Tapi aku dulu nggak bisa menyuarakan, aku hanya suka nulis aja. Hmm. Lama nggak nulis, baru ketemu dunia VO lagi tahun 2020. Mungkin kita waktu itu ada di satu apa ya, ada di satu wadah Hmm. komunitas voice over, cuman Ya, berbeda berbeda ini ya, daerah. berbeda regional, berbeda Regional, daerah betul. ya, regional ya, berbeda daerah dan akhirnya aku lihat oh ternyata voice over itu nggak cuma ngisi suara di iklan tapi juga bisa bacain puisi dan banyak ternyata teman-temanku yang seperti Ya. itu. Aku terinspirasi dari situ ya. Lalu ini ada juga masukan dari Mbak Ratih buat aku pribadi. Yuris, Mm-mm. kamu tuh kuat di storytelling sebenarnya. Hmm. Kamu tuh kuat di storytelling. Cuman memang aku kalau storytelling harus ada nggak perlu naskah sih, paling nggak pointer-pointer gitu loh, biar nggak terlalu gelambiar kalau cerita Ya. gitu kan. Nah, Nah kalau itu, kita cuman kita ini kan terjemahkan gelambiar is ya, kemana-mana gitu ya, ya. menet, ya. Jadi gelambiar is kemana-mana, gelambiar is bahasa Surabaya. Surabaya ya wis. Surabaya, iya, jadi gitu. Jadi itu cuman itu yang belum aku coba sama kayak Mbak Sheryl. Tapi kenapa tiba-tiba aku memutuskan musikalisasi puisi karena Ya. aku suka nulis puisi Mm-mm. dan aku pengen ngebacain. Maksudnya aku kan tidak punya tone yang deep yang bisa apa ya ketika ngebawain puisi itu bisa sangat amat aduh dalam banget gitu. Tone suaraku nih high tone gitu loh. Tapi aku Hmm. pengen bisa banget ngebawain puisi dengan tonku yang seperti ini tapi deep. Ngerti gak sih? Ciri khas suaraku yang seperti ini tapi deep. Deep Hmm. tone-nya ciri khas suaraku. Itu sih aku belajar belajar deep tone sebenarnya. Mm-mm. Tapi Aku dengan masih belum ngebawain. bisa nangkep sebelum kamu contohkan kayak gimana sih? Aku harus sambil tidur loh. Aku biasanya kalau bacain Seriusan? musikalisasi puisi itu aku serius karena eh kalau gini kebiasaan Uh-uh. gini itu pasti powernya akan luar biasa kuat sekali. Tapi ketika aku tidur entah kenapa itu kayak aku ngerasa rileks dan aku bisa nada rendah lebih dari ketika aku duduk gini. Aku duduk gini bisa aku nada rendah. Apa ya?
Apakah aku harus share? Oh, enggak. Oke, aku akan coba baca ya. Tapi nanti Coba. gantian ya, Mbak Shirley nyanyi. Mbak Shirley Kok nyanyi. nyanyi? Kok nyanyi? Dasar. Ya, ya kan tadi udah ketodong awal-awal. Jadi, baik. Ini aku ada beberapa tulisan, tapi oke, aku akan coba bawain. Ini dia. Ini yang pernah aku share di komunitas voice over yang aku ikutin. Bukan di BFO tapi sayangnya BVO, aku BFO. BVO. Iya, mohon maaf, mohon maaf. Salah, salah, salah. BFO itu best friend Factory only. outlet. Best friend only. Baik. Aduh. Ini pemirsa mohon maaf kita tidak ada backsound jadi dengarkan saja suara saya yang seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ndredeg loh Mbak, mesti wong ini Mbak. Oke. Aku pernah disia-siakan, ditinggalkan, lalu dibiarkan, tak dipedulikan. Padahal aku berusaha mengejar, berusaha meraih, berusaha menggapai, namun aku tetap tak diindahkan, sampai aku lelah untuk berjuang. Tapi ketika aku berhenti karena kira kau telah abai, tiba-tiba kau datang dengan satu permintaan yang tak bisa kupenuhi. Udah gitu aja. Oke, Mbak Shirley, nice. Mbak Shirley. Nice. Ya Nice, itu nice. menurutku sudah yang paling rendah nadaku sih gitu. Dan kenapa aku memilih membacakan tulisanku sendiri ya karena aku sendiri yang tahu ketika aku menulis ini bagaimana intonasi yang akan aku keluarkan ketika aku membacakan tulisanku begitu kan. Iya Benar, kan? benar, benar, benar. Iya kan? Ya, Iya. betul. Kalau Mbak Shirley gimana? Nyanyinya nyanyi dong, nyanyi apa gitu? Kenapa ini susah sekali? Wah, tiba-tiba menghilang. Luar biasa sekali Mbak Shirley. Ditodong nyanyi, gantian ditodong nyanyi, Mbak Shirley-nya hilang. Itu sih, Yuris. Iya, bener banget. Apakah dari wifi-ku atau gimana ya? Oh, bentar. Sepertinya todonganku tidak berpihak kepadaku. Oke. Hai, Mbak Shima. Mbak Shirley kayaknya harus keluar dulu deh. Hai Kak Oci, selamat bergabung kembali. Hai Ana, Yuris mau sapain dulu yang barusan gabung. Hai Kak Rizka, apakah aman suaranya Yuris? Suaranya Yuris aman nggak? Harusnya aman sih. Ya Mbak Shirley nge-freeze. Nah, kayaknya Mbak Shirley, iya harus. Oke, kita akan undang lagi Mbak Shirley. Ini sebenarnya niatnya cuma sejam, tapi kenapa bisa jadi lebih sejam ya? Ini udah sejam lebih by the way. Oh belum sejam, 8 menit lagi sejam. Oke Mbak Shirley. Nggak tahu tadi tiba-tiba ngilang gitu aja. Iyalah, mau gantianku todong kenapa tiba-tiba Mbak Shirley nge-freeze? Wah, tidak bisa dibiarkan ini. Tidak bisa Aduh, dibiarkan. lagu apa ya? Aku bingung. Ya, aku penasaran banget karena Mbak Shirley kan nyanyi tuh di gereja. Aku jadi, Iya. kok nyanyi lagu rohani nggak apa-apa sih Mbak, Oh bawain aja gitu. yang Mbak bisa. Aku tiba-tiba juga Boleh. ngeblank. Aku Tidak bisa, tidak bisa. Anda jangan berpura-pura. serius. Aku sampai lagu apa ya? Padahal juga sebenarnya kan banyak lagu ya. Iya, bener banget. Yang paling Mbak Shirley suka lagu apa sih? Banyak. Yang Oh, oke, yang paling dapat momen. momentumnya lah apa sih? Serius aku tegang loh. Tuh kan Sumpah, kan dia yang tegang kan. Gitu tadi aku ditodong loh pemirsa. Luar biasa Mbak Shirley ini. Emang kita nggak bisa main-main sama founder satu ini ya. Benar. Iya. Gimana Oke, gimana? aku coba ya dikit aja ya. Aduh. Oke. Aku tuh Oke. sebenarnya pemalu. Refnya aja. Aku sebenarnya pemalu. Makanya kalau di radio kan nggak kelihatan mukanya gitu kan. Iya, Alasan. iya. Iya, iya. Tapi pernah di TV kan? Oh, ayo. Iya Pernah di TV sih. kan? Cuma pada Iya dasarnya dong. pemalu.
Sama, kita sama-sama pemalu. Oke, refnya aja ya. Oke, kita dengarkan. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Aku Keren gemeteran. banget. Aduh, ampun dah. Luar biasa. Maaf ya. Luar biasa. Ngehayatin banget ya. Emang kayak gitu sih kalau ngebawain lagu rohani harus ngehayatin gitu biar bisa merasuk. Iya, aku merinding loh dengerin suaranya Mbak Oh, Shirley, serius. oh, oh. Merinding karena bukan Serius, takut serius. kan? Enggak. Maksudnya beneran Syukurlah. sebagai itu. Luar biasa. Oke, Itu. thank you banget Mbak Shirley. Sama-sama. Sharing pengalamannya. Terima kasih waktunya. Mohon maaf mengganggu ya kan. Enggak dong, seneng Apa banget. namanya? Seneng banget ngobrol Senang sama Mbak banget ya. Yuris. Jadi kayak Asik. ketemu sama temen lama. Kan soalnya udah lama ini ya di rumah terus nggak ketemu orang. Bener, 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 bener. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi di live Instagram, kita bahas yang lain lagi. Kapan hari aku Siap. sudah sama Mbak Rati sih. Mm-mm. Nanti kapan-kapan kita mungkin bisa collab bertiga, mungkin ya, grup big Boleh. antara emak-emak rempong gitu ya. Mungkin nggak ngomongin tentang VO atau podcast, kita ngomongin tentang cara mengatur anak. Oh. Yang baik Tapi dan benar. tapi dalam hal itu aku belum berpengalaman. Belum berpengalaman. Anak-anak BVO kali ya. Ya. Ya kan anak-anak BVO ada 219 orang. Ya oke oke. Boleh banget itu. Misalkan kayak gimana sih cara memaintenance atau ya memaintenance komunitas yang di sana membernya ratusan ribu orang gitu kan. Amin. Amin. Sampai jatuh-jatuh deh. Oke, sekali lagi thank you Mbak Shirley atas Sama-sama. waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lewat WhatsApp aja. Ya nggak apa-apa sih, Siap. live Instagram juga nggak apa-apa. Salam buat keluarga, sehat selalu Oke. Mbak Shirley. Dan oh ya Mbak Yuris jangan lupa save ya. Oke, akan aku save habis ini. Jangan lupa nonton. Dah Mbak Shirley, selamat malam, selamat Dadah. beristirahat. Selamat malam Dadah. semuanya. Nah, itu tadi obrolan singkat yang apa ya, banyak ilmu sih aku dapat dari Mbak Shirley. Jadi seorang founder komunitas voice over yang uh, punya banyak kegiatan tapi tetap konsisten untuk bikin podcast. Itu juga salah satu yang menginspirasiku untuk harus bisa konsisten bikin podcast minimal seminggu 2 kali. Nah, berarti malam ini waktunya bikin konten podcast. Buat teman-teman yang udah nge-view, udah nonton, thank you. Nanti videonya ini akan aku, sorry, bukan video, live Instagram ini akan aku simpen. Jadi barangkali bisa nonton balik, nonton ulang, diputar bolak-balik juga nggak apa-apa, dan semoga bisa mendapatkan pencerahan. Yuris pamit dulu, waktunya tidur, waktunya nonton Nevertheless, ya, ketemu sama Babang Songkang ya, sama Nabi, ketemu lagi kapan-kapan, nggak tahu Yuris nanti live IG sama siapa selanjutnya. Yuris pamit, dadah, assalamualaikum.